Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Mukomuko. Jadi ada sekitar 900-an tenaga honorer yang berdinas di Kabupaten Mukomuko yang diberhentikan atau di PHK. Hal ini karena para tenaga honorer ini tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Bahkan tenaga honorer database BKN pun yang menjadi prioritas diangkat menjadi P3K paruh waktu jika tidak lolos atau tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024 pun ada yang dirumahkan. Alasannya karena tenaga honorer ini tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi CASN formasi tahun 2024, baik CPNS ataupun P3K. Karena salah satu persyaratan wajib untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mengikuti seleksi CASN formasi tahun 2024. Sehingga kesimpulannya kalau tidak mengikuti seleksi CASN, ya mau gimana lagi, mereka terpaksa harus diberhentikan. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan ternyata ada jenis honorer yang walaupun sudah masuk database PKN tetapi tidak bisa diangkat atau dijadikan sebagai P3K paruh waktu. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya ada jenis honorer database PKN tidak bisa jadi P3K paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Sebanyak 902 tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dirumahkan alias terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, ratusan honorer yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah terpaksa dirumahkan sesuai aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM Kabupaten Mukomuko, Niko Hafri mengatakan, para honorer yang dirumahkan karena tidak ada peluang diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari data yang ada, sekitar 902 tenaga honorer yang dirumahkan karena tidak mendapat prioritas diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kata Niko Hafri saat dihubungi dari Mukomuko Minggu 4 Mei 2025. Berdasarkan petunjuk dari PAN-RB, kata dia, ada beberapa kategori tenaga honorer dirumahkan, yakni pertama, honorer database PKN tetapi tidak mengikuti seleksi sebagai calon aparatur sipil negara atau ASN formasi tahun 2024. Kedua, honorer yang tidak masuk dalam database PKN, kemudian yang bersangkutan mengikuti seleksi CHSN, tetapi tidak lulus atau dia tidak mengikuti sama sekali. Ketiga, honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K tahap 2, formasi tahun 2024, termasuk dalam kategori yang tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mereka termasuk yang dirumahkan. Terkait pengangkatan sebagai P3K paruh waktu, lanjutnya, hingga saat ini belum bisa dipastikan karena mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan kemampuan daerah membayar gajinya. Lebih lanjut dijelaskan, dari hasil koordinasi dengan Kepala Badan, surat terakhir untuk merumahkan tenaga honorer kemungkinan sudah ditandatangani Bupati. Selanjutnya, surat Bupati tersebut disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Karena Kepala OPD yang mengangkat tenaga honorer, maka Kepala OPD yang bertanggung jawab memberhentikan. Sementara itu, Kepala Bidang KB pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Andi Sutrisno mengatakan bahwa sejumlah tenaga honorer yang menjadi staf di bidangnya sudah dirumahkan. Ya, jadi itulah ya
berita atau informasi terkait dengan honorer database BKN tetapi tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, bahkan dirumahkan gitu ya. Karena tenaga honorer ini tidak mengikuti atau tidak mendaftar sebagai CASN di tahun 2024 atau formasi tahun 2024 sehingga terpaksa harus dirumahkan. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.